sekalian dan salam bahagia. Salam bahagia. Kegiatan Komdel kita hari ini kita akan membahas jurnal pembelajaran, yaitu pembelajaran sosial emosional, ya, di mana pembelajaran sosial emosional itu penting diterapkan dalam setiap kita proses pembelajaran di kelas G, dari kelas 1 kelas sampai kelas 6, baik itu mapel apapun itu, ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, apa yang dimaksud sebenarnya pembelajaran sosial emosional atau SEL adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional dan perilaku yang penting bagi siswa agar mereka dapat berhasil dalam kehidupan akademis, sosial, dan pribadi. Proses ini mencakup pengajaran keterampilan yang berkaitan dengan pengenalan dan pengelolaan emosi, membangun hubungan yang positif, pengambilan keputusan yang bijak, serta interaksi sosial yang sehat. SEL membekali siswa dengan keterampilan hidup yang penting untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Oke. Itu definisi dari jurnal yang saya buat mengenai pendidikan sosial emosional. Kan kemampuan akademis, kemudian yang kedua mengurangi masalah perilaku, membangun kesejahteraan emosional, mengembangkan keterampilan sosial yang kuat, ya. Kemudian tujuan jurnal ini saya buat, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri siswa. Yang kedua, mengembangkan pengelolaan diri. Yang ketiga, mendorong kesadaran sosial dan empati. Keempat, memfasilitasi keterampilan relasi dan resolusi konflik. Kelima, mengembangkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang keenam, mencatat perkembangan sosial emosional siswa. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan sosial emosional siswa. Jadi banyak sekali manfaat pembelajaran sosial emosional terhadap pembelajaran yang kita laksanakan sehari di kelas G. Sosial emosional, juga nanti akan ada video contoh bagaimana kita berusaha menerapkannya di kelas G. Pembelajaran sosial emosional atau SEL itu adalah Social Emotional Learning, adalah pendekatan pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan emosional, sosial, dan etika siswa. Jadi Bapak Ibu, SEL dirancang untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, menunjukkan empati, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta menghadapi tantangan sosial dan akademik dengan lebih baik. Jadi perlu dan penting kita sebagai guru bisa mempelajari psikologi ya, sosial emosional itu, supaya kita bisa mengetahui karakter anak masing-masing pada saat datang ke sekolah kita ini. Jadi setiap anak itu selalu datang ke sekolah membawa problemnya masing-masing, ya, dengan kondisinya juga masing-masing. Nah, pada SEL tersebut ada komponen utama. Yang pertama adalah pentingnya keterampilan sosial dan emosional. Oke, nanti Bapak Ibu boleh baca di jurnal yang sudah saya share di grup. Contoh pembelajaran sosial emosional dalam kelas G, Bapak Ibu bisa lihat kan terlihat jelas tulisannya gitu. Nah, yang pertama contoh pembelajaran sosial emosional dalam kelas. Yang pertama aktivitas pengenalan emosi. Jadi dapat dipraktekkan, Bapak Ibu praktekkan dalam kelas dengan cara siswa diminta untuk berbagi perasaan mereka selama seminggu dan mengapa mereka merasakannya. Kemudian guru membimbing diskusi untuk membantu siswa mengenali dan mengelola emosi secara positif. Itu yang pertama, ya, dapat kita lakukan. Kemudian contoh yang kedua adalah latihan mindfulness, ya. Siswa dilatih untuk fokus pada pernapasan mereka atau mengikuti latihan visualisasi yang membantu mereka menenangkan pikiran dan mengelola stres, ya. Jadi nggak cuma guru saja, anak-anak pun bisa mengalami kondisi stres pada saat proses pembelajaran berlangsung, ya. Entah lelah, misalnya pada hari Senin mereka mendapatkan contoh pembelajaran yang berat, misalnya setelah matematika, IPA, setelah IPA, ya misalnya bahasa Indonesia kan terlalu berat dalam sehari, itu bisa kadang membuat anak menjadi stres. Jadi konsentrasi anak, kondisi anak yang tadinya malas atau lesu bisa aktif kembali.
bagaimana beliau mengelola kelas dengan baik, bagaimana beliau mempraktekkan teknik stop ya, teknik stop. Tolong disimak ini Bapak Ibu. Salah satu praktek mengambil jeda yang sering saya lakukan adalah check-in dan koneksi. Menyambut dan menyapa peserta didik pada awal pembelajaran dapat memudahkan kita untuk mengetahui kesejahteraan peserta didik dan membantu mereka merasa aman dan nyaman. Dan suasana hati kalian saat ini, caranya kalian mencetak di bawah gambar ekspresi itu satu saja kalian pilih. Kalian paham? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu, silakan Nak, kamu memulai. Baiklah anak-anakku, terima kasih. Kalian sudah memilih gambar yang ada di depan. Tapi setelah Bapak amati, ada satu gambar yang paling banyak kalian pilih, yaitu mengantuk dan sangat lelah. Kira-kira ada apa ya? Iya Pak, tadi habis olahraga di Gramatika. Oh begitu, terima kasih Davin. Baiklah, kita sekarang akan melakukan aktivitas kegiatan jeda sejenak. 3. Ulangi lagi sampai kalian menemukan ketenangan. Rasakan ketenangan itu menjalar dari kepala hingga kaki. Atur pernapasan, ambil napas dalam-dalam dan keluarkan sampai. Karena mereka selalu ceria, tidak pendendam, dan selalu memaafkan. Oke, terima kasih Linda. Ada yang tahu manfaat selalu ceria? Saya Pak, Oke, silakan David. agar benar-benar terkena serangan jantung. Benar David. Selain itu, menjaga suasana hati selalu ceria, terus termotivasi dan fokus pada belajar. Rasa cemas dan stres berkurang. Apakah teknik ini bisa dipraktekkan di kelas? Bisa Bapak Ibu. Tadi saya berusaha untuk mempraktekkan teknik stop itu kepada anak-anak dengan mengajak anak-anak merefleksikan dirinya masing-masing seperti contoh yang ada di KMM itu. Ternyata hasilnya sangat positif. Anak-anak mampu mengungkapkan perasaannya dengan penuh ketulusannya. Tadi sempat saya panggil setelah melakukan refleksi tersebut, ada yang menceritakan entah itu masalah keluarganya, entah itu masalah kegiatannya di sekolah. Kemudian ada yang sampai bilang saya dibully Pak. Mereka bisa berterus terang walaupun di sekitarnya ada teman-temannya. Kemudian kegiatan refleksi diri itu saya kira memang benar-benar bermanfaat sekali untuk merefresh otak bagi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Kemudian saya sudah memberikan selembar kertas ya sebagai umpan balik rekan sejawat. Jadi saya minta Bapak Ibu agar mengisi umpan balik tersebut, ditulis tangan dan agar selesai hari ini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya terima kasih. Saya tutup, selamat siang dan salam bahagia. Selamat bahagia.